Terkadang rasa kesulitanlah yang harus kita hadapi terlebih dahulu, dibandingkan rasa kebahagiaan yang penuh kesempurnaan yang akan datang kepadamu. Raden Ajeng Kartini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamardivo dan rekan saya yang bernama Alwina Zahiranisha akan memerankan Kartono dan Kartini untuk memperwakilkan X MIPA 3. Hari ini kita akan membahas tentang coronavirus. Jadi apa itu coronavirus? Coronavirus adalah sebuah famili virus yang menyebabkan beberapa penyakit. Ya, salah satunya adalah penyakit minor, yaitu adalah penyakit flu. Penyakit mayor yang mematikan adalah SARS dan MERS. Dan tentunya COVID-19. COVID-19 sendiri itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang lalu. Tentunya COVID-19 ini sudah menyebar luas dari Cina sendiri hingga beberapa negara, sehingga sudah dinyatakan oleh WHO sebagai worldwide pandemic. Nah, untuk kasus corona sendiri, di seluruh dunia sudah dinyatakan 2 juta kurang lebih sudah mendapat corona. 500.000 sudah dinyatakan sembuh dan 145.000 kurang lebih dinyatakan tewas. Nah, jadi simptom-simptomnya corona itu aslinya apa sih? Seperti flu-flu biasa aslinya. Ada radang tenggorokan, batuk, pilek, dan lain-lain. Namun ada yang paling besar adalah sakit di dada, yaitu sesak paru-paru yang kita sebut dengan pneumonia. Inilah contohnya. Bagaimana? Tidak seru kan? Tentunya ada cara menanggulangi coronavirus ini yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Alwina Zahira. Namun lebih singkatnya adalah menjaga imunitas tubuh dan social distancing. Kalau Indonesia menanggapinya bagaimana? Itulah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alwina Zahira. Silakan. Walaupun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum melakukan aksi lockdown atau karantina wilayah, tapi Presiden Joko Widodo sendiri sudah menghimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Tindakan yang bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi terutama untuk kesehatan dan keselamatan orang banyak. Sebenarnya, ada banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah, daripada kita hanya tidur, main game, atau rebahan membunuh waktu. Contohnya, mempelajari pelajaran yang akan diajarkan ke depannya, membuat peta cita-cita atau hal-hal yang ingin kita capai di masa depan, dan melakukan hal-hal yang bisa mengasah bakat dan minat kita. Kenapa kita harus bosan? Bahkan sejak dulu saja R.A. Kartini sudah dipingit. Apakah dia menyerah? Tentu saja tidak. Bahkan dengar seperti itu, beliau tumbuh menjadi pribadi yang kokoh, wanita yang tegar dan penuh dengan kewibawaan. Seperti yang kita ketahui, para medis sudah berdiri di garda depan di tengah kekurangannya alat pelindung diri, kekurangan jam istirahat, serta kekurangan peralatan medis. Semuanya dilakukan demi memenuhi sumpah profesi dalam menyelamatkan nyawa ribuan orang. Namun, kita bisa sedikit meringankan beban yang ada di pundak mereka dengan cara mematuhi prosedur pencegahan yang sudah pemerintah dan tenaga medis sarankan kepada kita, seperti social dan physical distancing, menjauhi kerumunan, menjaga imunitas tubuh tentu sudah tidak bisa kita tawar lagi. Apalagi di situasi seperti ini, kita sering disuguhkan oleh berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Kita tentu harus waspada dan menjauhkan diri dari berita-berita negatif atau hanya baca dan share berita-berita yang positif saja. Terlebih, sampai hari ini, angka kematian di Indonesia sudah mencapai ratusan. Itu artinya, ketika kita sudah terpapar COVID-19 ini, kita sudah harus sadar bahwa peluang kita 50-50. Lalu apa yang harus dilakukan? Panik? Takut? Jauh dari semua itu, yang harus dilakukan adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap di rumah saja. Positive thinking dan optimis itu harus, namun waspada dan bersiap tentu lebih diutamakan, karena positive thinking dan optimis saja sekarang sudah tidak cukup. Solusi yang cepat, solusi yang tepat, dan solusi yang menyelesaikanlah yang jauh lebih dibutuhkan. We have to prepare for the worst, but also hope for the best. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, namun juga berharap untuk hasil yang terbaik. Indonesia Jaya. Selamat Hari Kartini untuk seluruh masyarakat Indonesia.
berdoa